Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahma Musyarofa dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 401190263 semester 6. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen portofolio. Yang pertama yaitu pengertian portofolio dan investasi. Portofolio. Menurut Mark Owis, portofolio adalah sebuah bidang ilmu yang secara khusus mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh investor untuk menurunkan resiko dalam berinvestasi seminimal mungkin. Portofolio merupakan sekumpulan investasi dalam bentuk sekuritas. Investasi sekuritas merupakan selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang menunjukkan memungkinkannya pemodal dalam menjalankan haknya. Kemudian investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan mendatang. Manajemen portofolio. Manajemen portofolio yaitu suatu proses yang dilakukan oleh investor untuk mengukur pengurangan risiko dalam diversifikasi investasi dalam bentuk portofolio. Yang kedua yaitu langkah-langkah dalam kegiatan portofolio. Dalam meminimalisir risiko di dalam kegiatan portofolio, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan analisis dengan cermat, kemudian memilih instrumen yang diinginkan. Selanjutnya, melakukan pembobotan terhadap masing-masing instrumen investasi terhadap nilai portofolio. Cara yang ketiga yaitu melakukan horizon investasi. Cara selanjutnya yaitu masing-masing dari instrumen investasi akan ditentukan expected return sesuai dengan horizon investasi. Langkah yang terakhir yaitu melakukan perhitungan expected return rata-rata serta standar deviasi dari portofolio sesuai dengan horizon investasi. Selanjutnya, resiko investasi. Dalam resiko investasi, terdapat dua resiko, yaitu resiko tidak sistematik dan juga risiko sistematik. Risiko tidak sistematik atau unsystematic risk merupakan risiko yang dapat dikurangi atau dapat dihindari. Kemudian, resiko sistematik atau yang disebut dengan systematic risk merupakan resiko yang tidak dapat dihindari. Penjumlahan dari kedua resiko tersebut antara resiko sistematik dan juga resiko tidak sistematik disebut dengan resiko total. Resiko ini berhubungan dengan pasar, bersifat umum, terikat secara langsung, dan berlaku bagi semua saham dalam pasar modal yang bersangkutan karena terjadi bisnis saham. Selanjutnya, cara lain untuk mengurangi resiko investasi. Terdapat 3 tingkat korelasi antara instrumen investasi dalam suatu portofolio, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Korelasi positif. Korelasi positif merupakan suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar, sehingga mengharuskan memberikan keuntungan yang lebih besar pula. Kemudian korelasi negatif. Korelasi negatif adalah suatu usulan investasi yang dirasa memberikan risiko yang lebih besar, tetapi memberikan keuntungan yang lebih kecil. Sedangkan tidak ada korelasi merupakan suatu usulan investasi yang tidak ada hubungannya antara investasi yang memberikan risiko dengan investasi yang memberikan keuntungan.
Kemudian terdapat pengembangan suatu model yang disebut dengan model penentuan harga aktiva atau capital asset pricing model. Model ini menunjukkan bahwa yang relevan sebagai pengukuran resiko adalah beta. Beta ini merupakan kepekaan suatu saham atau usulan investasi dengan perubahan portofolio pasar. Dengan model ini akan dibuktikan bahwa antara resiko dan keuntungan terdapat hubungan yang positif dan bersifat linier. Selanjutnya jenis sekuritas yang diperdagangkan. Yang pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau emiten atau pemerintah. Oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi, berupa kupon yang dibayarkan secara periodik terhadap investor. Jenis sekuritas perdagangan yang kedua yaitu saham. Saham merupakan surat tanda memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Dengan demikian, apabila seorang investor membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik dan disebut pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu instrumen keuangan jangka pendek. Instrumen keuangan jangka pendek ini misalnya seperti deposito. Deposito merupakan tabungan berjangka yang memiliki masa paling lama adalah 1 tahun. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan investasi sekuritas. Yang pertama ada menentukan kebijakan investasi. Dalam menentukan kebijakan investasi, pemodal akan menentukan tujuan investasinya dan berapa banyak investasi yang akan dilakukan. Kemudian melakukan analisis sekuritas. Pada tahap ini, melakukan analisis terhadap individu atau sekelompok sekuritas. Kemudian pembentukan portofolio. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Pada tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas yang mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Yang keempat yaitu melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini merupakan pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya, dengan maksud jika terjadi perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki. Kemudian yang kelima yaitu adanya evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahapan ini, pemodal akan melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun resiko yang ditanggungnya. Karena itu diperlukan standar pengukuran. Yang selanjutnya yaitu pelaku transaksi di pasar modal. Para pelaku transaksi di pasar modal seperti pemodal. Mereka yang mempunyai modal akan melakukan pembelian serta penjualan sekuritas. Yang perlu dilakukan oleh seorang pemodal dalam menggunakan jasa pialang adalah memberikan spesifikasi order. Pelaku yang kedua yaitu pialang atau broker. Pialang atau broker bertindak sebagai agen untuk seorang pemodal, dan mereka akan memperoleh imbalan dalam bentuk komisi. Pelaku yang ketiga yaitu pedagang efek atau dealer. Selain melakukan jual beli sekuritas atas permintaan pemodal, mereka juga melakukan perdagangan sekuritas untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu security company. Perusahaan yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis dalam perdagangan sekuritas. Securities company juga melaksanakan underwriter dan menyediakan jasa pengolahan dana. Karena itu, perusahaan harus mempunyai tenaga ahli dan modal yang cukup untuk menjalankan seluruh bisnisnya.
Selanjutnya yaitu mengharapkan return menghindari resiko portofolio. Ada sumber return dari investasi, yaitu ada yield dan loss atau capital gain. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kemudian capital gain atau loss merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi para investornya. Kemudian resiko investasi. Sumber-sumber yang memengaruhi besarnya risiko dalam suatu investasi yaitu adanya risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara. Kemudian estimasi return dan risiko sekuritas. Return investasi hanya bisa diperkirakan melalui pengestimasian. Return investasi yang akan datang adalah return yang diharapkan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang diterima. Besarnya risiko yang terkait dengan investasi sekuritas yang bersangkutan menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan antara return yang diharapkan dengan return aktual yang akan diperoleh. Kemudian menghitung return yang diharapkan. Untuk rumusnya yaitu ER. ER sama dengan return yang diharapkan dari suatu sekuritas. Kemudian sigma dari 1 sampai ke N. RI. RI yaitu untuk return ke yang pertama yang mungkin terjadi. Kemudian pri yaitu probabilitas kejadian return yang pertama. Kemudian N yaitu banyaknya return yang mungkin akan terjadi. Ada juga yaitu rumus untuk menghitung risiko, seperti yang tertera pada slide tersebut. Yang selanjutnya ada capital asset pricing model. Pada capital asset pricing model ini menjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekuritas portofolio, dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan minimum yang disyaratkan dari investasi aset yang memiliki risiko. Dan yang terakhir ada option pricing theory, teori penentuan harga opsi. Option atau opsi merupakan hak seseorang atau pemodal untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Terdapat dua tipe opsi, yaitu yang pertama opsi call dan yang kedua opsi put. Opsi call merupakan hak untuk membeli saham dengan harga tertentu, waktu tertentu, dan juga tanggal tertentu. Kemudian opsi put merupakan hak untuk menjual suatu saham dengan harga, waktu, dan tanggal tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak salahnya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.